Sebuah kabar mengejutkan datang dari Peggy Setiawan terkait kasus Vina Cirebon, di mana hari ini Peggy Setiawan menang di sidang pra-peradilan di PN Bandung. Peggy Setiawan akhirnya diputuskan bebas oleh Pengadilan Negeri Bandung. Kabar ini pun mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan termasuk para praktisi hukum. Salah satunya adalah praktisi hukum advokat Dr. Togar Situmorang. Selain mengapresiasi kinerja para kuasa hukum, Peggy Togar pun secara khusus menyampaikan pesan-pesannya untuk Kapolri. Simak pesan-pesannya untuk Kapolri sebagai berikut. Horas, puji Tuhan, haleluya. Hari ini, 8 Juni 2024, tepatnya hari Senin, kita dapat berita luar biasa, dan ini merupakan kemenangan untuk para advokat, terutama tim advokat dari Peggy Setiawan yang mampu meyakinkan daripada terkait pra-peradilan yang dilakukan di PN Bandung itu mendapatkan hasil yang wow, luar biasa, dimana kita tahu dari penetapan tersebut telah dikabulkan oleh Hakim Eman yang memimpin daripada persidangan tersebut. Dan setelah dikabulkannya ini, Eman bilang di dalam proses penetapan Peggy Setiawan itu tersangkanya tidak sah dan batal demi hukum. Oleh sebab itu, Peggy akan bebas dari tahanan berdasarkan penetapan tersangka dan ditahan tanpa ada panggilan pertama, tanpa ada panggilan kedua, ataupun panggilan ketiga dengan perintah membawa, seperti keterangan ahli dari yang ada kita tahu bernama Profesor Suhandi. Nah, di sini jelas bahwa kita sangat-sangat meragukan daripada kinerja Kepolisian Republik Indonesia terkait presisi. Apakah mereka sudah presisi? Itu yang harus wajibnya pihak pimpinan Kapolri untuk introspeksi. Dan bukan Peggy Setiawan saja, begitu banyak daripada orang-orang ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian. Salah satunya dari klien kita, ada klien kami ditetapkan sebagai tersangka di teritorial Polres Bandung, dan kami mengajukan pra-peradilan. Puji Tuhan, penetapan tersangka yang dilakukan oleh pihak Polres Bandung bisa dimenangkan oleh kami sebagai kuasa hukum dari klien kami. Sehingga dengan adanya peristiwa-peristiwa seperti ini, kami mohon polisi, terutama pimpinan daripada kepolisian, wajib untuk menindak daripada ketidakprofesionalan anak buahnya dalam hal memproses orang-orang yang diduga adanya perbuatan melawan hukum. Nah, oleh sebab itu kita juga di sini bisa mereview bahwa Hakim Tunggal di PN Bandung, Bapak Eman, itu menyebutkan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Jabar tidak sesuai daripada prosedur yang ada. Karena kita tahu kasus ini bermula 2016, tersangkanya ada 11 orang, 8 sudah diputus melalui pengadilan, 3 lagi dinyatakan DPO. Pada saat Peggy Setiawan ditangkap, Polda Jabar menyatakan 2-nya dialungil, hanya terkait 1 orang, yaitu Peggy Setiawan. Namun pihak pengacara Peggy Setiawan dengan kepiawaiannya mengajukan pra-peradilan, dan hasilnya hari ini kita tahu Peggy Setiawan dibebaskan. Jadi di sini kita berharap bahwa pihak kepolisian
tidak boleh lagi kerja gegabah, karena kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu bertentangan dengan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2020 tentang manajemen penyidikan tindak pidana dan peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Sehingga dalam hal ini penetapan tersangka daripada Peggy Setiawan ataupun penetapan DPO terhadap Peggy Setiawan itu jelas-jelas tidak sah menurut aturan hukum. Sehingga oleh karena ini semua, maka hakim itu menetapkan atau mengabulkan permohonan daripada pihak Peggy Setiawan, dan Peggy bisa bebas keluar dan harkat martabatnya wajib dipulihkan. Kita tunggu langkah selanjutnya daripada pihak pengacara Peggy Setiawan untuk hal terkait Komnas HAM, apakah mereka akan melanjutkan ke pihak Komnas HAM, karena kita tahu Peggy Setiawan adalah manusia yang dilindungi haknya terkait hak asasi manusia. Saya, Advokat Dr. Toga Situmorang, mengapresiasi sekali kinerja rekan-rekan advokat, dan ini adalah awal bagi kita untuk mengawasi institusi kepolisian kita yang tercinta agar mereka tidak melanggar aturan daripada peraturan Kapolri itu sendiri. Salam hormat saya Advokat Dr. Toga Situmorang, salam presisi.